Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairun Safitulisa dengan sambung F5512038. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Geography Information System atau biasa disingkat dengan GIS. Nah, lebih jauh, kita harus mengetahui apa sih itu GIS itu. Nah, GIS atau singkatan dari Geographic Information System adalah merupakan sistem yang dirancang untuk bekerja dengan data yang terreferensi secara spasial atau koordinat-koordinat geografi. Nah, di sini definisi dari GIS adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan data geografis dari sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegritaskan, menganalisa, dan menampilkan data dalam satuan informasi berbasis geografis. Nah, sejarah singkat sendiri pertama kali dikenalkan di Indonesia itu pada tahun 1972 dengan nama Data Bank of Development. Nah, istilah sistem informasi geografis sendiri dicetuskan oleh General Assembly of International Geographical Union di Ottawa, Kanada pada tahun 1967. Kemudian dikembangkan oleh Roger Tomlinson yang kemudian disebut CGIS atau Canadian GIS Canada. Sejak itu, GIS berkembang di beberapa benua, terutama benua Amerika, Eropa, Australia, dan benua Asia. Di Indonesia, pengembangan SIG sendiri dimulai di lingkungan pemerintahan militer. Kemudian perkembangan SIG menjadi pesat semenjak ditunjang oleh sumber daya di lingkungan akademis atau di lingkungan kampus. Cara untuk memperoleh data GIS sendiri itu yang pertama kita bisa mulai dari survei lapangan, kemudian sensus, statistik, dan penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Jadi ada 4 komponen, di mana komponen yang pertama adalah perangkat keras, di mana perangkat keras ini mencakup komputer itu sendiri itu ada komputer tunggal, komputer sistem jaringan dengan server atau LAN dan MAN, kemudian komputer dengan jaringan global internet atau WAN. Kemudian perangkat keras pendukung sistem GIS sendiri meliputi peralatan untuk memasukkan data input, untuk memproses data, untuk penyajian hasil atau output, kemudian peralatan untuk menyimpan atau SRAM. Kemudian yang kedua itu ada komponen perangkat lunak atau perangkat lunak ini mempunyai fungsi pemasukan data, memanipulasi data, penyimpanan data, analisis data, dan penayangan informasi geografi. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari software SIG sendiri merupakan database management system, memiliki fasilitas pemasukan dan manipulasi data geografi, memiliki fasilitas untuk analisis dan visualisasi, memiliki kemampuan graphic user interface atau GUI yang dapat menyajikan hasil penayangan dan printout informasi berbasis geografi dan mempermudah untuk akses terhadap seluruh fasilitas yang ada. Kemudian kita masuk pada komponen ketiga, di mana komponen ketiga ini adalah data. Data merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem informasi geografis. Data dan informasi bisa didapatkan secara tidak langsung dengan cara mengimportnya dari perangkat-perangkat lunak SIG lainnya. Secara langsung dengan mendigitasi data spasial dari peta dan memasukkan data atributnya dari tabel-tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard. Nah, data SIG sendiri sebagian besar datanya yang ditangani merupakan data spasial, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis, kemudian memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Kemudian data ini dibagi menjadi 2 kelompok data. Yang pertama informasi lokasi atau spasial berkaitan dengan koordinat baik koordinat geografis, lintang dan bujur, dan koordinat Y, X, Y, Z. Yang kemudian yang kedua, informasi deskriptif atau atribut atau informasi non-spasial suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengan contoh seperti jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, konsentrasi pencemar, konsentrasi pencemar, dan angka kejadian penyakit, dan lain sebagainya. Di data ini juga ada formatnya. Yang pertama ada data vektor. Data vektor sendiri merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis area daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, dan nodes merupakan titik perpotongan antara 2 buah garis. Kemudian data yang kedua ada data raster, di mana data raster ini disebut dengan cell grid atau data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Kemudian yang komponen terakhir adalah sumber daya manusia atau manajemen. Teknologi SIG ini menjadi sangat terbatas kemampuannya jika tidak ada sumber daya manusia yang mengelola sistem dan mengembangkan sistem untuk aplikasi yang sesuai. Sumber daya manusia ini pengguna sistem, dan sumber daya manusia ini juga pembuat sistem yang harus saling bekerja sama untuk mengembangkan teknologi SIG ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu peta. Apa sih peta itu? Nah, di sini penjelasan peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang data menggunakan skala. Nah, kemudian kita masuk ke syarat-syarat peta. Syarat-syarat peta sendiri, yang pertama ada equidistant, kemudian kedua equivalent, conform, judul yang jelas, data akurat, dan tidak membingungkan.
lanjut ke jenis-jenis peta ini, di sini ada 4. Yang pertama itu berdasarkan isi. Nah, kita masuk ke berdasarkan isi. Berdasarkan isi, peta itu terbagi menjadi 2 ya. Pertama, peta umum dan peta khusus, di mana peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh bentuk penampakan alam yang ada di permukaan bumi, baik berupa penampakan fenomena alam asli maupun keadaan fenomena budaya yang terdapat di suatu tempat. Yang kemudian ada peta khusus ini atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan suatu penampakan alam tertentu yang ada di permukaan bumi guna memberikan informasi yang lebih spesifik. Kegunaan peta umum tersendiri yang pertama itu untuk mengetahui daerah pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, danau, laut, dan lain sebagainya dengan bantuan simbol-simbol peta. Kemudian sebagai sarana pemandu wisata untuk menunjukkan tempat-tempat wisata. Kemudian untuk mencari letak suatu tempat dengan garis lintang sebagai serta garis bujur. Dan kemudian ada untuk menentukan daerah iklim matahari dengan bantuan garis lintang. Dan yang terakhir adalah untuk mencari daerah waktu dengan bantuan garis bujur. Nah, kemudian kegunaan peta khusus. Peta khusus sendiri berguna untuk memberikan informasi mengenai suatu data khusus seperti persebaran penduduk, persebaran tanah, persebaran flora dan fauna, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke berdasarkan skala. Nah, berdasarkan skala sendiri ada beberapa. Yang pertama, peta skala kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Di mana peta skala ini memiliki kegunaan di mana peta yang diklasifikasikan berdasarkan skalanya ialah untuk memberikan informasi yang paling detail sampai yang menyeluruh. Peta kadaster ini memberikan informasi yang sangat detail dengan luas wilayah yang kecil, dan peta geografis memberikan informasi umum dan biasanya meliputi wilayah yang luas. Kemudian kita masuk kepada berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan bentuk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada peta digital, di mana peta yang digital ini digambarkan dengan bantuan program aplikasi komputer, dan biasanya peta digital ini menggunakan sistem informasi geografis. Kemudian ada peta timbul atau peta relief. Peta ini yang menggambarkan bentuk sebenarnya dari permukaan bumi dan berbentuk 3 dimensi. Jadi peta timbul ini semisal di peta itu ada sebuah gunung, jadi bagian yang lokasi gunung itu akan timbul dan jadi seperti tampak lebih nyata begitu. Dan nah, kemudian yang terakhir ada peta datar. Peta datar ini seperti peta pada umumnya yang bisa kita lihat di buku atlas maupun di berbagai buku referensi lainnya. Peta ini digambarkan dalam bentuk bidang datar seperti kertas yang seperti saya bilang tadi, dan biasanya peta datar terbentuk dari 2 dimensi. Nah, kegunaan dari peta bentuk ini, yang pertama peta digital ini memberikan representasi akurat dari daerah tertentu, merinci jalan utama dan tempat menarik lainnya. Kemudian peta timbul, di mana peta ini berguna untuk memberikan representasi bentuk permukaan bumi berdasarkan ketinggian suatu daratan. Nah, yang terakhir adalah peta datar, kegunaannya memberikan gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang datar. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan tujuan tersendiri, yang pertama ada peta pendidikan atau education map, yang mana peta ini diperuntukkan sebagai peta lokasi sekolah. Kemudian peta ilmu pengetahuan itu seperti contohnya peta arah angin, peta penduduk, dan lain sebagainya. Kemudian ada peta informasi umum. Ya. Biasa ini peta informasi umum ini kita misalnya kita ingin tahu di mana lokasi pusat perbelanjaan, seperti kita ingin tahu lokasi mall di suatu kota, atau kita mau tahu lokasi di mana adanya pusat-pusat perbelanjaan lainnya, seperti itu. Kemudian ada peta turis atau tourist map. Peta ini menunjukkan biasa di mana letak museum atau peta rute bus. Nah, kemudian kita masuk ke data geospasial. Pada data geospasial ini itu ya, 2, 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke data geospasial, di mana data geospasial ini terdiri dari 2 jenis informasi dan 2 jenis peta. Yang pertama, di mana 2 jenis informasi ini spasial merupakan data yang memiliki koordinatnya dan memiliki single identity number atau ID. Kemudian non-spasial merupakan data tambahan yang mendukung informasi atau data spasial atau atribut tambahan. Kemudian data geospasial untuk 2 jenis peta. Yang pertama itu ada peta konvensional. Peta ini bersifat lebih statis, proses updatingnya itu mahal dan rigid gitu. Diskritnya itu lembar per lembar, terus analisis dan modeling secara langsung itu tidak mungkin, dan menurunkan generat atau data perlu interpretasi. Kemudian ada peta digital, di mana peta digital ini bersifat statis dan dinamis. Proses updatingnya itu lebih murah dan fleksibel, continue dan seperlunya. Analisis dan modelingnya secara langsung sangat mungkin, dan menurunkan data tidak perlu interpretasi. Geoprocessing, pengertian geoprocessing sendiri adalah sekumpulan fungsi yang melakukan operasi dengan didasarkan dari lokasi geografis layar input. Nah, geoprocessing sendiri memiliki 6 fungsi, di mana fungsi yang pertama itu adalah fungsi dissolve, yaitu penggabungan objek-objek dalam sebuah layar yang mempunyai nilai atau isi file tertentu yang sama. Kemudian fungsi merge, yaitu menggabungkan beberapa peta menjadi satu peta dengan mengambil bentuk susunan tabel dari salah satu peta yang digabungkan. Kemudian ada fungsi clip, yaitu memotong peta dengan bentuk potongan berdasarkan bentuk objek dari peta yang lain. Kemudian ada fungsi intersect,
yaitu untuk memotong input tema pada peta dan secara otomatis mengoverlay-kan antara tema-tema yang akan dipotong dengan tema pemotongannya dengan output tema memiliki atribut data dari kedua tema tersebut. Yang kemudian ada fungsi union atau fungsi union yaitu untuk mengoverlay-kan dua tema dari dua atribut yang berbeda. Tema dari fungsi ini haruslah merupakan poligon. Nah, yang kemudian ada fungsi terakhir yaitu fungsi buffer, yaitu salah satu analisis spasial yang sering digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan ataupun luasan yang diasumsikan berdasarkan jarak tertentu. Contohnya membuat sempadan sungai. Nah, kita masuk ke sistem proyeksi peta, di mana sistem proyeksi peta ini bentuk bumi berupa ruang 3 dimensi melengkung menyerupai elipsoid. Kemudian untuk mempresentasikan bentuk bumi dalam bidang data 2 dimensi perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Proyeksi peta adalah metode untuk merubah permukaan lengkungan 3 dimensi menjadi representasi dalam bidang data 2 dimensi. Nah, proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran terbentuk bola ke permukaan data 2 dimensi dengan distorsi sedikit mungkin. Kemudian kita masuk ke jenis proyeksi peta. Nah, yang pertama menurut bidang proyeksi. Menurut bidang proyeksi sendiri, yang pertama proyeksi azimuthal, di mana proyeksi ini menggunakan bidang data sebagai bidang proyeksi. Kemudian proyeksi kerucut atau konik, di mana penggunaan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Dan yang terakhir adalah proyeksi silinder, menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Nah, kemudian menurut kedudukan garis karakteristik bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Ini yang pertama ada proyeksi normal, di mana garis-garis karakteristik berimpit dengan sumbu bumi. Kemudian ada proyeksi miring, di mana garis karakteristik membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Dan yang terakhir adalah proyeksi transversal atau ekuator, di mana garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi. Kemudian jenis yang berikutnya adalah menurut ciri asli yang tetap dipertahankan, di mana pada jenis ini proyeksi ekudistan atau jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi, proyeksi konform, sudut dan arah di peta sama dengan sudut dan arah di permukaan bumi. Dan yang terakhir proyeksi ekuvalen, di mana luas di peta sama dengan luas di permukaan bumi. Dan yang terakhir jenis menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum, di mana ada proyeksi menyinggung, proyeksi memotong, dan proyeksi tidak menyinggung dan tidak memotong. Nah, kemudian kita masuk ke pemilihan proyeksi peta, di mana pada pemilihan proyeksi peta ini berdasarkan kebutuhan peta topografi, tujuannya itu menggunakan dan tujuan penggunaan dan ketelitian peta yang diinginkan, lokasi geografis, bentuk, dan luas wilayah yang akan dipetakan, ciri-ciri atau karakteristik asli yang tetap ingin dipertahankan. Semisal pemetaan untuk bentangan barat timur dipetakan dengan sistem proyeksi kerucut normal, konform, dan menyinggung. Titik tengah wilayah yang dipetakan dikenal biasa sebagai proyeksi Lambert. Kemudian pemetaan untuk searah utara selatan dipetakan menggunakan proyeksi silinder, transversal, konform, dan menyinggung meridian yang berada di tengah wilayah pemetaan tersebut. Dikenal sebagai proyeksi transfer Mercator atau universal transfer conform. Dan terakhir pemetaan untuk sekitar kutub digunakan proyeksi azimuthal bidang datar normal, konform, dikenal sebagai proyeksi stereografis. Kemudian kita masuk ke universal transfer Mercator atau UTM. Adalah salah satu sistem proyeksi yang terkenal dan sering digunakan posisi horizontal 2 dimensi X, Y dengan bidang proyeksi silinder, transversal, dan konform memotong bumi pada 2 meridian standar. Seluruh permukaan bumi dibagi 60 bagian disebut dengan zone UTM. Setiap zone dibatasi 2 meridian selebar 60 dan memiliki meridian tengah. Zone 1 dimulai dari 180 derajat bujur barat, 174 derajat bujur sampai 174 sampai 174 derajat bujur barat. Kemudian zone kedua dari 174 derajat bujur barat sampai 168 derajat bujur barat dan seterusnya ke timur hingga zone 60 dari 174 derajat bujur timur sampai 180 derajat bujur timur. Nah, terima kasih atas waktu yang telah Anda sempatkan untuk menonton video ini. Semoga bisa ditarik kesimpulan dari apa yang setelah saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.